kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menurut perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil langkah iman dan belajar taat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-11a berkata demikian, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya Bapa di surga menyediakan sesuatu yang baru bagi kehidupan anak-anaknya di tahun ini. Dia ingin mengajarkan kita kebenaran yang baru, memberikan kita kesempatan yang baru untuk mengasihi Tuhan dan melayani orang lain, dan membawa kita kepada tingkat yang baru dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru, tetapi kita masih berpegang erat kepada hal-hal yang lama. Kita tidak mau melepaskan hal-hal yang membuat kita nyaman, seperti pemikiran yang lama, kebiasaan yang lama, atau cara hidup yang lama. Jika demikian, kita akan melewatkan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan masa depan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Tidak mudah untuk taat kepada perintah Tuhan. Namun Tuhan memerintahkan saya dan saudara sesuatu karena Dia tahu yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Dia tahu kita yang akan diuntungkan ketika melakukannya. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Kita baru saja memulai tahun ini, tentu ada banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kita menyadari bahwa jalan dan keputusan yang kita pilih salah di masa lalu, maukah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun ini kita memilih untuk taat kepada jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita dan percaya kepada tuntunannya? Ada banyak hal yang tidak kita pahami di dalam hidup kita. Seringkali jalan-jalan Tuhan terlihat dan terdengar tidak masuk akal. Seperti kisah Nuh ketika Tuhan memerintahkannya untuk membuat bahtera yang sangat besar di atas gunung. Banyak hal yang Nuh tidak pahami pada saat itu, tetapi Nuh memilih untuk percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengambil langkah iman dan belajar taat kepadanya terlepas dari apapun yang kita pikirkan dan rasakan. Kita perlu memegang teguh kebenaran bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia merencanakan yang baik dan Dia sangat mengasihi kita. Mari kita belajar langkah untuk kita boleh mengalami langkah iman dan taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita memilih untuk mengasihi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bila saya dan saudara memilih untuk mengasihi, tentu saja setiap kita memiliki alasan yang kuat untuk membenci, kecewa, patah hati, marah. Namun hari ini kita dapat memilih untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan telah mengasihi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau memiliki langkah iman dan taat. Bagian yang kedua adalah memilih untuk bersuka cita. Kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk bersukacita, kita dapat menolak untuk terbawa arus situasi dan kondisi yang sedang kita alami, dan memilih untuk bersukacita di dalam Kristus. Bersukacita karena Tuhan baik dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saya dan saudara. Katakan amin. Bagian yang ketiga, untuk kita mengalami langkah iman dan taat kepada Tuhan menurut perkataan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, yaitu kita mau memilih hidup di dalam damai sejahtera. Firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memilih hidup di dalam damai sejahtera, kita dapat memilih untuk melepaskan pengampunan dan tidak lagi menyimpan akar pahit, membuka pintu bagi damai sejahtera Tuhan untuk memerintah di dalam hati saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang keempat untuk kita terus ada di dalam iman dan ketaatan, yaitu kita memilih untuk bersabar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat ini adalah memilih untuk bersabar. Artinya kita bertindak atau membuat keputusan yang terburu-buru tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita dapat memilih untuk bertindak hati-hati dan bersabar di dalam keputusan-keputusan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang kelima adalah memilih berbuat baik. Sama-sama katakan berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita dan ketaatan kita untuk terus memilih berbuat baik, memperkatakan firman Tuhan dan menurut firman-Nya, artinya adalah waktu yang tepat untuk memulai berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita, agar mereka dapat melihat kasih yang nyata dari saya dan saudara, yang akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ke-6 saya mau sampaikan buat kita semua adalah memilih setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 20 ayat 6 berkata demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah menemukannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saya dan saudara yang memilih setia, jika kita berjanji sesuatu, pastikan kita setia menepatinya. Puji Tuhan, bagian yang ketujuh adalah kita mau mengambil bagian di dalam iman dan ketaatan di dalam pengendalian diri. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 berkata demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih pengendalian diri, saya mau sampaikan buat kita semua, kita perlu menolak keinginan daging memerintah hidup saya dan saudara. Biarkan hanya Roh Kudus yang memegang kendali dan menuntun hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, bagian yang ke-8 untuk kita terus mengalami langkah iman dan taat di dalam menurut perkataan Tuhan. Mari kita memilih untuk murah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kebenaran ini berkata bahwa kita memilih untuk murah hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 berkata demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memilih murah hati artinya mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk menjadi orang yang murah hati. Seperti siapa? Seperti Bapa kita di sorga murah hati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kiranya kita semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita mau belajar menurut perkataan firman Tuhan dengan dengar-dengaran, dengan selalu setia akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.